Ya, selamat malam kepada Bapak Bagus. Selamat malam kepada Bapak Bagus. Di sini kami akan mempresentasikan tentang WPA 2 personal, yaitu topik 2. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Tiarani, ada Arsil, ada Sarah, Sivana, Abel, dan Rama. Baik, kita lanjut dengan apa sih WPA 2 itu? Jadi WPA 2 itu merupakan atau Wireless Protected Access 2 merupakan protokol keamanan Wi-Fi yang dirancang untuk melindungi jaringan nirkabel. WPA 2 ini hadir menggantikan WPA dengan memiliki inskripsi yang lebih kuat. WPA 2 ini diperkenalkan pada tahun 2004 oleh Wi-Fi Alliance. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan WPA 2? Karena WPA 2 itu yang pertama dia melindungi data pengguna dari penyusup. Yang kedua, dia memastikan integritas jaringan Wi-Fi. Dan yang ketiga, dia memenuhi kebutuhan keamanan modern. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang mendukung WPA2. Yang pertama ada enskripsi AES yang berfungsi untuk melindungi data dengan standar keamanan yang tinggi. Perlindungan tersebut berupa eh, untuk mencegah akses-akses yang tidak sah. Untuk itu, autentikasinya yang mendukung ada dua metode. Yang pertama ada PSK atau Pressure Key yang digunakan untuk penggunaan pribadi. Yang kedua ada EAP atau Enterprise untuk lingkungan enterprise yang memanfaatkan server radius ya untuk lingkungan enterprise yang lebih kuat. Selain itu, ada juga four-way handshake yang berfungsi untuk membuat kunci inskripsi sesi yang aman antara perangkat. Dan yang terakhir ada proteksi replay attack untuk mencegah pengulangan paket data lama. WPA2 masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya rentan terhadap serangan brute force jika password lemah. Yang kedua, membutuhkan perangkat keras yang kompatibel. Dan yang terakhir, tidak sepenuhnya aman dari serangan KRACK atau Key Reinstallation Attacks. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke hasil outputnya. Yang pertama di sini kita bisa melihat untuk paket yang didapat atau paket yang di sniffing dari WireShark itu menggunakan protokol 802.11, di mana ini merupakan protokol yang digunakan untuk perangkat wireless. Kemudian di situ juga terlihat untuk informasinya SSD-nya bernama Loka, yang berarti eh, Wi-Fi yang digunakan itu SSD-nya bernama Loka. Kemudian dia menggunakan tipe wildcard. Next, next, next. Kemudian di situ terlihat untuk description-nya di salah satu paket yang terkirim ada 14 frame dari 142 byte yang terdiri dari interface yang kita gunakan menggunakan WLAN 0 mount. Kemudian encapsulation tipenya dia menggunakan IEEE 802.11 plus. Kemudian arrival time itu kita lakukan pada tanggal 28 Desember 2024 pada waktu jam 5 sore. Kemudian untuk waktu UTC-nya untuk pukul 10. Kemudian di sini ada arrival time-nya yaitu 173.538.34173. Kemudian dia ada time shift for this paketnya itu selama 0 detik. Kemudian untuk waktu frame-nya dia selama 94 detik. Kemudian dari previous display frame-nya dia 94 detik juga. Kemudian frame length-nya itu 142 byte.
capture length-nya 142 byte. Kemudian protokolnya itu menggunakan WLAN radio. Oke, jadi lanjut. Nah, untuk di gambar ini nih menunjukkan hasil dari analisis paket Wi-Fi yang menggunakan WireShard. Jadi paket yang ditangkap itu adalah prop request dari perangkat klien. Jadi ada beberapa yang perlu di-highlight di sini. Pertama, protokol yang terbaca itu menggunakan IEEE 802.11b. Lalu kecepatan jaringan itu 1 megapiksel per second. Terus channelnya ada 3. Frekuensinya di 2422 MHz. Terus kekuatan sinyal itu ada di negatif 50 dBm. Untuk durasi ada di 1120 mikrodetik. Jadi untuk data mentah paket ada di gambar sebelah kanan atas. Oke, lanjut. Nah, di sini ini protokol yang digunakan tadi kan IEEE 802.11. Jadi itu artinya sedang meminta request akses gitu ke access point agar terhubung ke jaringan dengan kode 0x004. Lalu ada receiver address yang bertipe broadcast dan destination address yang bertipe broadcast yang artinya uh, disebarkan ke seluruh perangkat gitu. Lanjut. Oke, lalu di sini ada beberapa parameter. Yang pertama itu ada settingan SSD-nya berupa wildcard. Nah, lalu WiFi ini support hingga 18 megabit per second dan dapat dimaksimalkan hingga 54 megabit per second. Dan juga di sini menggunakan channel 3 sebagai adapter WiFi dan menggunakan WiFi dengan tipe 802.11n. Dan untuk sistem keamanan WiFi tertinggi di sini menggunakan 802.11be. Boleh di next. Masuk ke analisis. Jadi berdasarkan capture yang dilakukan melalui WireShark, ada data yang diperoleh yaitu sebuah frame prop request yang merupakan bagian dari frame manajemen dalam protokol IEEE 802.11. Lalu frame ini digunakan oleh perangkat untuk mencari jaringan WiFi yang tersedia dengan mengirim header radio tab menunjukkan perangkat bekerja pada kanal frekuensi 2422 MHz di channel 3 dan di spektrum 2,4 GHz dengan kekuatan sinyal sebesar minus 50 dBm yang menandakan sinyal tersebut cukup kuat. Kecepatan data ditransmisikan pada 1 Mbps menggunakan teknologi complementary code keying atau CCK. Alamat MAC pengirim yaitu D6951611C E38F teridentifikasi sebagai perangkat sumber yang mengirimkan frame ini. Pada tahap ini belum ditemukan indikasi penggunaan protokol keamanan seperti WPA2 karena frame ini adalah bagian dari proses awal komunikasi sebelum enkripsi data dimulai. Frame prop request bertujuan untuk mencari jaringan Wi-Fi atau access point dengan nama tertentu atau mendeteksi semua AP yang tersedia dalam jangkauan. Dalam skema WPA2, langkah autentikasi dan enkripsi akan dimulai setelah proses asosiasi dengan AP dilakukan, biasanya dengan melibatkan four-way handshake menggunakan protokol EAPOL atau EPOL untuk menganalisis lebih jauh spek keamanan jaringan Wi-Fi atau WPA2. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.